Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi kita semua. Amin. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan masuk materi baru, yaitu berkaitan dengan struktur dasar algoritma. Ini materi yang sangat penting dalam belajar algoritma, karena pokok inti dalam program ini nanti ada pada materi struktur dasar algoritma. Jadi tolong diperhatikan benar-benar, dipelajari benar-benar, banyak mencoba, banyak berlatih pada bagian ini. Dalam algoritma, langkah penyelesaian masalah itu dapat berupa 3 macam atau 3 struktur yang nanti ada dalam suatu algoritma. Struktur yang pertama yaitu disebut sebagai struktur urut, sequence struktur. Struktur yang kedua, struktur pemilihan, selection. Dan struktur yang ketiga adalah struktur pengulangan, repetition. Nah, ketiga struktur ini dalam penyelesaian masalah itu bisa berupa kombinasi atau gabungan. Jadi tidak mungkin dalam satu masalah hanya satu struktur aja. Jadi pastinya nanti dalam sebuah permasalahan yang besar, jika akan diselesaikan dalam langkah-langkah penyelesaian masalah, pasti ada bagian itu yang urut, ada bagian itu mungkin yang memilih, ada bagian itu mungkin yang mengulang. Nah, ketiga jenis langkah tersebut membentuk konstruksi suatu algoritma. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan, bahwa nanti algoritma itu akan berisi ketiga struktur ini. Nah, yang pertama langsung aja masuk ke struktur urut. Struktur urut adalah suatu struktur program di mana setiap baris program akan dikerjakan secara urut dari atas ke bawah sesuai dengan urutan penulisannya. Nah, ini adalah struktur yang paling mudah, di mana struktur pengerjaan dalam baris program itu urut per barisnya. Jadi dalam sebuah program kalau hanya mengandung struktur urut, itu baris pertama sampai baris terakhir itu berurutan pengerjaannya. Nah, ini ilustrasi dalam flowchart. Jadi ini simbol terminal mulai, baris program 1 dikerjakan, baris program 2 dikerjakan, baris program 3 dikerjakan, selesai. Ini adalah bentuk struktur urut. Ini ada penjelasannya. Mula-mula pemroses akan melaksanakan instruksi pada baris 1. Ini baris 1. Kemudian instruksi baris 2 akan dikerjakan jika instruksi pada baris 1 itu selesai dikerjakan. Selanjutnya, instruksi baris 3 itu akan dikerjakan setelah instruksi baris 2 selesai dikerjakan. Setelah instruksi baris 3 selesai dikerjakan, maka algoritma berhenti. Atau ini sudah sampai pada selesai penyelesaian masalah. Nah, ini adalah bentuk dari struktur urut. Contoh, akan dihitung luas persegi panjang yang diketahui panjang dan lebarnya. Maka algoritmanya sebagai berikut. Nah, langkah penyelesaian masalah algoritma yang harus kita lakukan dalam menyelesaikan masalah, ada 3 pokok bagian yang akan kita gunakan sebagai patokan untuk menyelesaikan suatu algoritma. Sebuah proses dalam penyelesaian masalah, pasti ada 3 bagian tersebut yang harus kita identifikasi satu persatu. Jadi ketika belajar awal itu jangan buru-buru harus langsung bisa, tapi kita step by step, langkah per langkah, untuk bisa menyelesaikan masalah berdasarkan pada bagian-bagian tersebut. Nah, bagian-bagian tersebut apa?
yaitu ada input, ada proses, dan ada output. Nah, berikut penjelasannya untuk menyelesaikan permasalahan menghitung persegi panjang berikut. Untuk input, dari permasalahan kita tahu akan dihitung luas persegi panjang yang diketahui panjang dan lebarnya. Kata kuncinya ini, diketahui panjang dan lebarnya. Jadi, ketika diketahui panjang lebarnya, kita bisa memberikan nilai bebas. Nilai bebas yang kita masukkan. Artinya, itu adalah sebuah input. Jadi, berapa nilai panjangnya, berapa nilai lebarnya, itu masuk dalam input. Kemudian dalam proses, kita tahu bahwa untuk menyelesaikan luas persegi panjang, kita tahu rumusnya. Luas persegi panjang itu rumusnya adalah panjang kali lebar. Itu adalah untuk proses perhitungannya. Sehingga berdasarkan panjang input dan berdasarkan lebar input, kita bisa hitung luasnya. Jadi untuk proses yang masuk adalah luas sama dengan panjang kali lebar. Nah, kemudian output. Pada tahap proses, luas ini hanya menyimpan nilai hasil perhitungan dari panjang kali lebar. Tetapi nilai ini belum ditampilkan. Nah, kita harus menampilkan nilai ini. Apa yang kita tampilkan? Itu adalah luas. Jadi, luas akan ditampilkan yang berisi hasil perkalian antara panjang dan lebar. Nah, ini adalah langkah-langkah penyelesaian masalah untuk membentuk sebuah algoritma. Kita harus kemas dulu dalam 3 proses, input, proses, output. Inputnya apa saja, prosesnya apa saja, outputnya apa saja. Nah, setelah didapatkan langkah penyelesaian masalah ini, selanjutnya kita akan buat algoritma dalam teks. Dalam bentuk teks, algoritma luas persegi panjang. Diketahui sebuah persegi panjang yang memiliki panjang dan lebar. Nah, untuk langkah-langkah algoritmanya, deskripsinya adalah 1. Mulai. Jangan lupa, dalam teks juga harus diawali dengan kata mulai. Yang kedua, baca panjang. Baca panjang, itu dari input panjang. Yang ketiga, baca lebar. Dari input lebar. Ketika input sudah, baru perhitungannya, prosesnya. Hitung luas sama dengan panjang kali lebar. Perkalian itu pakai bintang. Boleh ada kata hitung, boleh juga tidak. Bebas. Artinya ini kalau ada juga tidak membingungkan, kalau tidak ada juga tidak membingungkan. Yang terakhir output, tampilkan luas. Selesai. Nah, ini adalah bentuk algoritma teksnya untuk perhitungan luas persegi panjang. Kemudian untuk flowchartnya, flowchart luas persegi panjang. Nah, ini bentuk flowchartnya. Ini menggunakan flow-algorithm. Nanti untuk contoh detailnya itu akan saya jelaskan pada video lain. Jadi main, ini kata terminal utamanya main, kemudian ini deklarasi panjang, lebar, luas, ini deklarasi variabelnya, sudah saya jelaskan di pertemuan sebelumnya, untuk memesan variabel. Jadi ini kita gunakan untuk menampung nilai-nilai yang kita inputkan dan juga kita hitung. Nama panjang ini harus sama dengan di sini, input panjang. Namanya tidak boleh beda, penulisannya harus sama. Input panjang. Setelah itu input lebar. Ini adalah bentuk simbol input. Simbol input untuk lebar. Kemudian simbol proses. Luas sama dengan panjang kali lebar. Setelah dihitung prosesnya baru ditampilkan. Output luasnya adalah luas. Nah, ini adalah untuk menampilkan luas dengan flowchart. Kalau dengan flow-algorithm, kita bisa cek, bisa running. Tetapi pada prinsipnya dalam sebuah flowchart itu adalah konseptual.
Artinya kita bisa menelusuri flowchart yang kita buat ini sudah betul atau belum, itu secara konsep penelusuran dengan cara manual. Jadi kita lakukan perhitungan input panjang, misal kita inputkan 10, input lebar misalkan 5, luas sama dengan panjang kali lebar, luas sama dengan 10 kali 5, 10 kali 5, 50, itu akan ditampung di luas. Kemudian output luasnya, luas akan ditampilkan isi dari luas 50. Nah, ini adalah contoh pertama flowchart luas persegi panjang. Contoh kedua, akan dihitung isi sebuah tabung yang diketahui jari-jari lingkaran dan tinggi tabung. Jari-jari lingkaran dan tinggi tabung. Langkah penyelesaian masalahnya, input, nah ini diketahui jari-jari dan tinggi. Berarti inputnya nanti berapa jari-jari, berapa tinggi. Input jari-jarinya berapa, tingginya berapa. Prosesnya, luas lingkaran sama dengan 3,14 kali jari-jari kali jari-jari. Jadi kita tahu bahwa isi tabung itu dapat dihitung dengan cara menghitung luas lingkaran dikali tinggi. Nah, ini kita cari dulu luas lingkarannya berapa dengan rumus PR kuadrat. Nah, setelah itu baru kita hitung isi tabungnya. Isi tabung sama dengan luas lingkaran kali tinggi. Baru outputnya kita tampilkan isi tabung. Nah, ini adalah langkah penyelesaian masalah mencari isi tabung yang diketahui jari-jari dan tingginya. Algoritmanya, algoritma isi tabung. Pertama, mulai baca jari-jari, ini baca jari-jari, baca tinggi sini. Kemudian hitung luas lingkaran sama dengan 3,14 kali jari-jari kali jari-jari. Proses pertama. Proses kedua, hitung isi tabung sama dengan luas lingkaran kali tinggi. Proses keenam, tampilkan isi tabung. Selesai. Nah, ini adalah algoritma struktur Indonesia atau struktur teks untuk menghitung isi tabung. Berikut flowchart untuk isi tabungnya. Pertama, kita deklarasikan variabel jari-jari dan tinggi. Ini saya gunakan tipenya integer, bilangan bulat. Kemudian luas lingkaran, isi tabung, ini real, bilangan pecahan. Kenapa pecahan? Karena nanti dalam perhitungan luas lingkaran itu ada perkalian pecahan, yaitu pi-nya. Pi 3,14. Jadi apapun bilangannya jika dikalikan dengan pecahan pasti hasilnya pecahan. Nah, setelah itu proses adalah untuk input jari-jari. Input jari-jari, ini misalkan kita inputkan 10 jari-jarinya. Input tinggi, tingginya 20. Luas lingkaran sama dengan 3,14 kali jari-jari kali jari-jari. Ini kita hitung dulu luas lingkarannya. Jadi 3,14 kali 10 kali 10. Ini ketemu luas lingkaran hasilnya. 314. Ini akan ditampung di variabel luas lingkaran. Setelah itu kita hitung isi tabung. Isi tabung adalah luas lingkaran dikali tinggi. 314 kali 20. Berarti 6.280 akan ditampung di isi tabung. Baru isi tabung ini kita tampilkan 6.280. Nah, ini adalah bentuk lengkap flowchart dengan menggunakan algoritma untuk menghitung isi tabung.
Baik, demikian untuk penjelasan pada sesi untuk struktur urut. Untuk flowchart-nya itu silahkan lihat di video lain yang menyertai pembelajaran ini. Terima kasih, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.